Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rahmadi dari Sekolah Dasar Negeri 04 Kota Salak, Kabupaten Dharmasraya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Padang, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 3 mengambil tema benda di sekitarku dan subtema wujud benda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Masuk semuanya? Masuk. Tadi pagi udah sarapan? Sudah. Sarapan kita tetap semangat ya. Jangan sampai nanti kita sakit gara-gara belajar tidak sarapan ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu kepada Afid untuk mungkin doanya. Ya, silakan duduk. Nah, untuk memberikan semangat pada hari ini, kita menyanyikan lagu Halo 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 ya. Jadi semuanya. Siapa yang bisa memimpin tepuk PPK dan tepuk semangat? Ya, Nabila silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk. Kemarin kita sudah belajar tentang benda di sekitar kita ya. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Siapa yang tahu apa itu benda? Tunjuk tangan. Ya, Nabila. Sesuatu yang mempunyai ruangan dan memiliki masa. Ya, sesuatu yang menempati. Ruangan dan memiliki masa. Bagus. Siapa lagi? Yang tahu apa wujud benda? Tunjuk tangan. Wujud benda. Ayo. Tunjuk tangan. Wujud benda. Ada 3 wujud benda. Ada. Tunjuk tangan. Ayo yang lain selain Nabila. Coba Alvin. Ya. Ya, tepuk tangannya. Ya, ada 3 ya. Jadi wujud benda ada 3 yaitu padat, cair dan gas. Nah, sekarang tanya lagi Bapak, apa sifat dari benda padat? Siapa yang bisa tepuk tangan? Benda padat, ya si Tasya. Memiliki masa. Iya, jadi benda padat mempunyai massa, mempunyai volume dan menempati ruangan, ya gitu ya. Nah, kita lihat video pembelajaran tentang. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya.
Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, aneka wujud benda itu sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi adik-adik? Setiap benda itu mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Apa yang akan terjadi adik-adik? Nah, kacau ya adik-adik, kalau tidak ada benda gas kita tidak bisa bernafas. Kalau tidak ada benda cair kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, dan lain sebagainya. Maka wujud benda itu diciptakan Tuhan beraneka ragam itu supaya membantu manusia. Coba adik-adik amati badan berikut ini. Nah, benda itu dibawanya meja, kursi, buku, dan bola. Lalu benda cair dan bisa dipegang. Lalu contohnya ada air, sirup, minyak goreng, dan massa yang berubah-ubah. Yang kemarin kita sudah belajar bahwa volume atau massa suatu benda gas itu berubah-ubah, dan banyak benda gas yang tidak bisa kita lihat adik-adik. Yang bisa kita lihat adalah asap dan awan. Nah, benda gas ini tidak, ya, buku itu wujud bendanya adalah padat. Lalu fungsinya untuk apa? Oh, untuk dibaca, untuk menulis, untuk menggambar, dan lain-lain. Lalu ada nama benda yaitu air. Bahan pembentuknya ya air ya adik-adik. Lalu wujud bendanya itu termasuk dalam benda cair. Nah, kegunaannya atau fungsi benda itu untuk mandi, minum, menyirami tanaman, dan lain adalah meja. Nah, meja itu terbuat dari kayu, termasuk dalam benda padat. Nah, fungsinya apa? Untuk meletakkan suatu benda, untuk belajar, dan bendanya adalah gas. Dan fungsinya itu untuk bernafas makhluk hidup, khususnya itu adalah oksigen adik-adik. Lalu benda yang kelima yang Kak Citra amati adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng ini terbuat dari pohon kelapa sawit adik-adik ya. Nah, wujud bendanya apa? Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan itu berwujud benda padat. Apakah adik-adik pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Apakah ini ada gula, beras, dan tepung? Nah, gula dan beras ini beratnya sama-sama 1 kilogram, sedangkan tepung beratnya hanya 1 ons. Gula 1 kilogram ketika ditimbang dengan timbangan yang ukurannya ons itu menunjukkan angka 10. Nah, berarti 1 kilogram 10 ons. Lalu beras 1 kilogram diukur dengan timbangan yang satuannya gram itu sama dengan 1000 gram. 1 ons diukur dengan timbangan gram, maka di sini sama dengan 100 ons. Jadi gambar 1 ini menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Lalu gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan yang gambar ketiga itu menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi bisa kita ambil kesimpulan adik-adik bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Lalu 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, adik-adik harus berwarung ya. Satu apa? Kalau beli? Bilangnya apa? Satu membeli 1 kilogram atau 1 gram atau 1 ons. Nah, kalau kita membeli telur itu beratnya pasti kilogram. Nah, biasanya untuk berat cincin atau berat emas itu tidak dalam kilo,
tidak dalam ons tapi dalam gram adik-adik. Untuk membuat kue kalau 250 kg, waduh terlalu banyak, itu berkarung-karung adik-adik. Jadi gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Yang kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak. Apakah 100 kilo? Wah, kalau 100 kilo itu masaknya banyak sekali adik-adik, dan bawangnya itu sampai berkarung-karung ya. Lalu apakah gram? Ya, di sini berarti memerlukan bawangnya seberat 100 gram untuk memasak. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani itu cukup berada loh. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan hartanya. Adik-adik, Lani ini sebenarnya orang yang kaya, tetapi mereka tetap hidup sederhana. Lani juga selalu membantu orang tuanya. Nah, coba adik-adik, kalian bisa diskusikan bersama dengan teman-teman kalian ya. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, di sini ada kata rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hikmat. Nah, mana kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana? Yang pertama, rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong adik-adik. Nah, jadi pelajaran kita tentang yang pertama adalah wujud benda. Yang kedua, hubungan antar berat atau satuan berat. Yang ketiga, yang ketiga tadi apa, tentang apa ini? Ini loh. Coba lihat halaman 14. Tentang apa? 114. Hidup sederhana. Coba pelajaran pagi ini tentang apa pertama? Ayo semangat. Pertama tentang apa? Wujud. Nah, ulang lagi. Yang pertama tentang apa? Yang kedua, ya, hubungan satuan berat. Yang ketiga, hidup sederhana ya. Dan sekarang sebelum kita nanti evaluasi sendiri-sendiri, kita kelompok ya. Kita belajar kelompok, mendiskusikan hasil pelajaran yang telah kita dengarkan tadi melalui video ya. Kita hitung 1 dengan 1, nanti kumpulnya 2 dengan 2, 3 dengan 3 ya. Mulai dari Nabila. 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2. Nah, silahkan cari kelompoknya. Angkat kursinya, tidak boleh digeser. Angkat kursinya. Ya, dibawa, nggak apa-apa. Ya, dibawa aja. Nanti biar tadi sudah senang. Ya. Angkat, cari temannya. Ayo, cepat. 3. Nah, kita diskusi harus semangat ya. Sabar. Nah, tadi di apa ya? Kita belajar tentang ini sudah. Nanti ya sudah siap tampil ke depan ya. Ayo semangat. Lihat aja, diisi aja nggak apa-apa. Di sana kan ada. Siapa cepat, dia dapat tampil ke depan. Nggak apa-apa.
tidak cepat selesai ya. Kelompok 1 udah hampir siap? Oh. Enggak usah ya. Mantap, udah siap. Ya. Yang lainnya selesaikan dulu ya. Nah, sudah siap. Sekarang yang mau tampil maju ke depan. Kelompok berapa? Tunjuk tangan. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2 silakan. Ya, ya. Semangat. Nah, ya sudah ada sini ya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama benda buku. Pembentuk kertas. Wujud benda padat. Fungsi benda untuk dibaca dan menulis. 2. Pensil. Bahan pembentuknya kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda untuk menulis. 3. Kertas. Bahan pembentuk kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda untuk membawa benda. Air. Bahan pembentuk air. Wujud benda cair. Fungsi benda untuk mandi dan minum. Udara. Bahan pembentuk udara. Wujud benda bulat. Fungsi benda untuk mencapai makhluk hidup. Ya, tepuk tangannya. Udah kan? Udah siap betul? Ya, nanti kita ganti LKPJ yang lain. Ya. Bapak nilai ya kelompoknya. Nah sekarang yang LKPJ selanjutnya. Ya. Selesaikan lagi. Bentar ya. Waktunya 5 menit ya. Kalau sampai gantian yang nulis nggak apa-apa, nanti yang nulis. Ya, tadi di sana tadi kan udah waktunya di video juga sudah ada. Kalau kamu baca kan juga lima ada. Ya. Sudah siap. Kita dulu kemana dulu ya? Sudah siap? Semangat. Ya, sama-sama ya. Sudah siap? Ya, silakan tampil. Kelompok berapa? Ya, kelompok 3 silakan ke depan menampilkan hasil diskusinya. Dan temannya lain sambil menyimak, oke? Assalamualaikum dulu, suaranya semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hemat, tepat, dan manfaat. Tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-teman. Ya, tepuk tangannya. Ya, silakan duduk. Ya, terus kelompok berapa? Kelompok 1 silakan ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia dalam menggunakan harta adalah tidak berbiaya. Karena contoh sikap sederhana dan berbeda. Semangat, maju keras. Memakai pakaian dua. Kekayaan orang Iya, tepuk tangannya. Nah, ada siap semuanya kan? Silakan dikumpulkan. Nah, jangan lama sudah. Tadi kita sudah belajar kelompok bersama, kita menyelesaikan tugas bersama dengan cepat dan tepat, ya. Dan juga salah satu teman kita menampilkan hasil diskusinya atau presentasinya. Mudah-mudahan kita juga memahami apa yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian untuk selanjutnya, tadi kan sudah kita ambil kesimpulan, ya, bahwa pelajaran kita hari ini adalah tentang yang pertama wujud benda, terus yang ketiga, nah, siapa yang bisa menampilkan apa, menimbulkan apa yang disebut dengan wujud benda, Leo, yang bisa menjelaskan tentang wujud benda. Tunjuk tangan, maju ke depan. Wujud benda, ya, silakan ini. Ya. Wujud benda, ya. Assalamualaikum dulu. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa? Kedua. Ya, tepuk tangannya. Nah, itu adalah tentang wujud benda. Sekarang ada lagi namanya satuan berat. Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Urutan dari satuan berat. Kan ada tangga, ya. Seperti naik, naik. Nah, itu ya. Ke puncak hotel. Nah, puncak hotel, ya. Ayo, siapa bisa ke depan? Ya, silakan. Alia, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satuan berat. Satu dari berat. Miligram. Nah, terus Dua. Sentigram. Tiga. Desigram. Ya. 4 Gram dulu. gram. 5 mikrogram. Ya. 6 6 hektogram. Nah, yang paling tinggi 20 kilogram. kilogram. Ya, tepuk tangannya. Ya, silakan duduk. Ada yang masih ingat tadi apa satuan berat yang pertama yang paling kecil? Yang paling kecil, yang paling bawah. Yang paling bawah. Miligram terus. Sentigram terus. Desigram, desi ya kan desigram. Terus, terus. Dekagram. Terus satu lagi. Paling tinggi. Ya, jadi itu adalah satuan berat. Kemudian ketiga, hidup sederhana. Siapa
bisa menyampaikan tentang hidup sederhana, tunjuk tangan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sesuai dengan hidup sederhana antara lain? Rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi dan hemat. Hidup sederhana penting diterapkan dalam Kehidupan sehari-hari karena mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki, menggunakan secukupnya, mau berbagi, menghargai barang atau uang, dan tidak boros. Contoh sifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari: 1. Memakai pakaian, makanan, dan minuman yang sewajarnya sesuai ketentuan sekolah. 2. Tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman. 3. Memiliki peralatan sekolah yang sewajarnya. 4. Tidak mengeluarkan uang untuk hal yang tak perlu. 5. Uang saku sepenuhnya. ya, tepuk tangannya. Bagus ya. Jadi dan dapat kita ambil kesimpulannya bahwa yang pertama tadi wujud benda sudah ya sama tadi itu benda tadi. Ya, Tasya. Nah, kemudian yang kedua tentang satuan ukuran berat tadi sama si Alia. Yang terakhir tentang sederhana disampaikan oleh Nabila ya. Untuk selanjutnya kita evaluasi mengerjakan tugas sendiri-sendiri ya. Nanti ada bapak kasih tugas 1 sampai 20 ya. Nanti kamu silang saja nanti ya. Sekarang duduk pada tempatnya masing-masing. Ya, ya. Oke, silakan duduk pada tempatnya masing-masing. Nomor 1 sampai 20. Nah, sekolahnya SD 04 Kota Salak. Belum dikumpul ya. 1-2 menit lagi. 2 menit. Silakan dikumpul. Sudah duduk tempatnya mas. Evaluasi kamu sudah paham semuanya tentang pelajaran hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti kamu di rumah mengerjakan tugas yang ada di LKS masing-masing ya. Jadi sebelum ditutup pada pelajaran pagi ini dapat kita simpulkan kembali bahwa di alam kita ini ternyata banyak wujud benda ya. Siapa yang masih ingat apa itu benda? Tunjuk tangan. Apa itu benda? Ayo, Afid. Ayo, yang lain tadi bentukan. Iya, setelah siapa? Ya, satu lagi siapa yang bisa? Apa itu benda? Afid betul tadi ya, Tasya. Iya, benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Maka tanya lagi, apa itu massa? Ya, satuan berat ya, jadi kita sama dengan berat gitu ya. Barangkali untuk pelajaran pagi hari ini kita sudah selesai tentang wujud benda. Kemudian kita akan lanjutkan pada pelajaran besok dengan materi yang berbeda ya. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu
daerah ya. Coba nanti kalau nggak bisa kita nyanyi bersama-sama. Ya. Menyanyikan lagu daerah makanan Yo Kampung berasal dari mana? Minang. Minang itu daerah Sumatera. Nah, daerah kita ini ya, kita termasuk daerah Sumatera Barat. Baiklah, untuk selanjutnya siapa yang bisa untuk memberikan semangat sebelum pelajaran kita mulai dengan tepuknya? Siapa tunjuk tangan? Ya, Tasya silakan. Nah, semangat lagi berdiri semuanya ya. Semangat, semangat dan semangat sekali. Mudah-mudahan pelajaran kita terima dan kita selesaikan pada pagi ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Sekarang kita berdoa. Sekarang saya akan berdoa. Ya, Nabila, silakan dipimpin ya. Anak-anak pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk.
dari tadi jam pagi kita telah selesai, dan kita lanjutkan besok pagi dengan semangat baru, ya, semangat baru. Jadi mudah-mudahan apa yang kita terima dari pelajaran ini bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar, ya. Dari Bapak, apabila banyak salah dan jaganya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.